Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kembali lagi di pertemuan praktikum linear data linguist. Jadi, bagaimana kita mengimplementasikan teknik ini dalam bahasa C++. Oke, di sini hampir sama susunannya seperti yang tinggal ada metode ataupun prosedur buat baru, insert kiri, insert kanan, insert tengah dengan parameter posisi sisip, kemudian delete kanan, delete kiri, dan delete tengah dengan parameter sisip data. Dan juga prosedur tampil data untuk menampilkan datanya. Oke, di sini untuk di integer main-nya itu sama susunannya kita menggunakan yang namanya switch case. Kalian bisa tulis ulang kodenya sama seperti yang linear tinggal ini saja. Di sini tapi perbedaannya kita dalam mengisi prosedur-prosedur di pembentukan maupun fungsi-fungsi dasar. Oke, kita mulai di tipe bentukannya. Tipe bentukannya itu kita buat yang namanya integer info dan juga di sini struct simpul ini left dan right. Oke, setelah itu kita udah terbentuk tipe data bentukannya dengan nama simpul, kita inisialisasi simpul. Ini untuk yang baru, untuk simpul yang baru ini simpul batu yang kita gunakan untuk melakukan sisip, insert tengah maupun delete. Kemudian kita inisialisasi untuk yang first sama dengan null, plus juga untuk sama dengan null. Nah, untuk tab ini digunakan untuk sebagai bantuan juga ketika kita mau mencetak link listnya. Oke. Nah, kita langsung aja ke prosedur buat baru. Bagaimana sintak untuk melakukan prosedur buat baru itu hampir sama. Kita buat misalnya prosedur, misalnya ada simpul P. Kita langsung request minta alokasi memori. Oke. Oke. Nah, ini adalah cara untuk minta alokasi memori. Kemudian kita cout-kan, kita masukkan datanya. Dan kita sein-kan info. Oke. Kemudian kita langsung ke prosedur insert kiri. Bagaimana caranya? Yang pertama kita pastiin dulu apakah dia null atau enggak. Firstnya sama dengan null atau enggak. Atau dia masuk ke kondisi L. Nah, kalau misalnya dia prosedurnya null, kita panggil yang namanya prosedur buat baru. Oke. Kemudian kalau null, first-nya itu sama dengan P. Dan juga begitu juga last-nya sama dengan P. Terus yang bagian kirinya itu sama dengan null, yang kanan juga null. Oke, habis itu kalau misalnya dia
first-nya tidak nol, maka apa yang kita lakukan? Yang tadi kita arahkan, P right-nya itu sama dengan first. Kemudian first left-nya itu sama dengan P. Dan juga first alamat P dijadikan menjadi first, kemudian P left-nya kita ganti menjadi nol. Itu yang awal. Oke. Kemudian kalau untuk insert kanan, nah insert kanan ini sama kita, kita dulu biar nggak berantakan. Nah, untuk insert kanan itu kita panggil dulu buat baru, kemudian masuk kondisi. Apakah dia nol atau enggak. Atau dia masuk kondisi else. Habis itu apa yang mau kita lakukan? Nah, untuk yang berisi nol berarti kita sama kayak membuat inisialisasi awal ya. Berarti first-nya itu sama kayak P. Kemudian last-nya juga kayak P. Kemudian P left-nya kita isi nol. Dan juga P right-nya kita isi nol. Untuk else-nya kita yang last bagian kanannya itu kayak sama dengan P, kita tuju ke P, kemudian P left-nya itu sama dengan last. Habis itu last sama dengan P, dan P right-nya sama dengan nol. Berarti dia di belakang ya, P right-nya. Oke, kemudian untuk insert tengah. Insert tengah, kita masuk kondisi juga. If first-nya sama dengan nol, tidak sama dengan nol, apa yang mau kita lakukan? Jadi untuk insert tengah kita pastiin dulu kalau list itu ada, baru kita bisa sisipkan. Jadi untuk kondisinya harus tidak sama dengan nol. Kita panggil prosedur buat baru. Habis itu kita buat yang namanya prosedur simple bantu key dengan pointernya first. Habis itu kita lakukan pengulangan untuk meletakkan di mana posisi key. Key itu diletakkan di satu simpul sebelum simpul yang mau disisipkan. Jadi for integer is sama dengan 1. Kemudian i kurang dari posisi sisip i plus plus. Oke. Kemudian key sama dengan key right-nya. Key sama dengan key right. Nah, habis itu untuk insert tengah, setelah dia mendapatkan posisi key-nya, baru kita bisa mengarahkan menuju P right. Itu sama dengan key right. Setelah itu P left itu sama dengan key, dan untuk
ini nih, untuk menunjukkan key ke right, kemudian ke left, itu sama dengan P. Dan key right itu sama dengan P. Nah, ini untuk insert tengah. Kemudian kalau misalnya dia di kondisinya 0, first-nya 0, maka kita kasih notifikasi bahwa belum ada data. Lanjut kita masuk ke delete kanan. Bagaimana kita melakukan delete kanan? Itu kita taruh key-nya itu sebagai first. Kemudian kita pastikan ketika key-nya, key right-nya itu tidak berada di last. Berarti di belakangnya masih ada ya. Kalau mau dihapus. Nah, kalau ini kondisi yang seperti ini, maka kita tempatkan key-nya. Oke. Setelah itu, kita hapus yang belakangnya. Dan kita jadikan key itu sebagai last. Dan juga last right-nya itu berisi 0. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang delete kiri, itu bagaimana kita mengisi delete kiri? Delete kiri kan di depan. Jadi, first itu sama dengan first right. Atau kanan. Kemudian kita hapus yang depannya langsung. Oke. Setelah itu, yang first left-nya itu menjadi 0. Jadi dia tidak punya, jadi tinggal 1 ya. Kalau misalnya ada 2, dia berkurang 1. Kemudian untuk delete tengah. Nah, delete tengah ini sama butuh yang namanya parameter sisip data untuk menentukan di mana lokasi key. Kita inisialisasi itu di first awal, kemudian kita melakukan pengulangan mencari di mana letak key-nya. Kemudian I kurang dari sisip data I++. Setelah itu kita kan key right. Oke. Nah, setelah udah dapet lokasi key-nya, kita taruh key right-nya ke key right, kemudian right. Terus untuk jadinya kita hapus simpulnya yang di antara data itu. Oke. Kemudian key ini right, left, kita isi itu key. Itu untuk delete tengah. Untuk nilai tampil, kita buat kalau first-nya itu sama dengan 0, maka kita membuat bahwa list masih kosong. Else, kondisi di mana first-nya tidak 0, maka kita
buat tem, simple tem sebagai nilai simple bantu untuk untuk mengakses seluruh list yang ada di while ketika temnya bukan 0, maka dia menjalankan perintah ini bahwa list kita keluarkan tem inputnya. Kemudian kita pindahkan tem menjadi tem right kanannya. Itu aja. Oke, kita coba simpan. Dan kita build apakah ada error atau ada warning di sini. Oke. Ini ada warning. Dan apa lagi? Oke, udah. Oh, saya banyak kelupaan titik koma ya. Error function, it's not here before. Integer main. Oke. Ini benar seperti itu. Oke, saya lupa nutup yang tampilnya. Ya, udah. Itu kita coba run. Oke, kita masukkan dulu datanya. Awalnya kita masukkan 30. Kemudian kita masukkan lagi ke bagian kiri, coba 25. Ini 25, 30. Terus kita tambah lagi yang kanan 2. Kita isi 40. Oke, jadi terus kita insert di antara 30 sama 40. Kita coba insert data setelah data kedua. Kita isi 35. Jadi 25, 30, 35, 40. Kemudian insert kanan lagi ya. 2. Ya, dulu 2, 45. Oke, habis itu kita coba delete yang depan. Delete kiri. Berarti list 25-nya dihapus. Delete ke nomor 4. 25-nya kehapus, kemudian kita delete kanan nomor 5. 45-nya kehapus. Habis itu kita coba delete tengah. Ya. Delete tengahnya 6. Hapus data setelah data ke 1. Kita coba hapus data yang 35 ya, 35. Kemudian ini kehapus. Nah, ini lah kode hampir sama, hanya isinya yang berbeda, tapi strukturnya sama, seperti yang Sigel. Ada 6 operasi. Nah, kalian bisa tulis ulang, kemudian kalian kumpulkan ke saya. Nanti saya akan lihat apakah kalian udah paham atau belum untuk materi ini. Oke, bila ada yang mau ditanyakan mengenai materi hari ini, baik teori maupun praktikum, bisa langsung tanyakan ke saya.
Oke, demikianlah materi hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.